Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece Chapter 1083 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Kebenaran Hari Itu. Judul tersebut merujuk kepada apa yang sebenarnya terjadi ketika reverie berlangsung. Sampai sejauh ini, memang masih ada begitu banyak misteri tentang hal-hal yang terjadi di sana. Namun, seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, Sabo telah kembali ke kerajaan Kamabaka dan bersiap untuk mengungkapkan kebenaran kepada Dragon dan Ivankov. Chapter terbaru ini juga diawali dengan sampul yang menampilkan Doflamingo. Masih belum ada informasi akurat mengenai sampul kali ini, namun sepertinya ini adalah petunjuk bahwa Doflamingo akan dimunculkan lagi dalam cerita. Mungkin ada kaitannya dengan Cross Guild. Masuk ke dalam cerita utama, diperlihatkan kelanjutan dari chapter sebelumnya. Sabo sedang berada di suatu ruangan bersama Dragon dan Ivankov untuk melakukan pembicaraan yang bersifat sangat rahasia. Sabo hendak memberitahukan apa saja yang dia lihat dan dia ketahui di Mary Joyce. Diketahui bahwa 8 kerajaan yang menentang pemerintah dunia ternyata dipicu oleh apa yang terjadi kepada kerajaan Lulusia. 8 kerajaan itu pun menolak untuk membayar pajak kepada pemerintah dunia. Hal tersebut tentu membuat pemerintah dunia sangat marah karena kerajaan-kerajaan itu tidak memberikan apa yang diwajibkan oleh pemerintah dunia. Para kesatria suci pun dikirim untuk menangani kerajaan-kerajaan tersebut. Terungkap bahwa jumlah dari kesatria suci ada 9 orang dan siluet mereka muncul dalam chapter kali ini. Mengenai kesatria suci memang sangat menarik karena mereka adalah orang-orang penting dalam pemerintah dunia yang dikirim untuk menangani masalah-masalah yang penting. Tentu ada banyak pertanyaan tentang para kesatria suci ini. Apakah mereka adalah orang-orang terkuat dari kalangan Tenryubito atau mereka tidak berasal dari kalangan Tenryubito, melainkan hanya orang biasa yang karena kemampuannya diangkat menjadi kesatria suci. Sepertinya para kesatria suci ini adalah orang-orang yang bekerja langsung di bawah Im Sama. Jadi selain Gorosei, 9 kesatria suci juga mengetahui eksistensi dari Im Sama. Gorosei mungkin adalah orang-orang yang akan melakukan pengambilan keputusan dalam pemerintah dunia berdasarkan arahan atau perintah dari Im Sama. Sedangkan kesatria suci adalah orang-orang yang akan mengeksekusi tugas-tugas penting dari Im Sama. Kesatria suci hanya akan diberikan tugas besar yang tidak bisa dilakukan oleh para agen CP0. Beralih ke hal lain, diperlihatkan kilas balik pertarungan antara Sabo bersama 3 komandan revolusi melawan Admiral Fujitora dan Ryokugyu. Dalam pertarungan itu, ada momen di mana Karasu berhadapan dengan Fujitora. Karasu pun menggunakan kekuatannya untuk menembak Fujitora menggunakan burung gagak. Sementara itu, ada Morley yang berhadapan dengan Ryokugyu. Morley menggunakan senjata untuk menusuk Ryokugyu. Kemampuan dari para komandan pasukan revolusi memang tidak bisa diremehkan. Di sisi lain, para admiral tidak boleh bertarung dengan seluruh kemampuan mereka karena mereka khawatir akan berdampak buruk terhadap Mary Joyce. Jadi, para admiral tidak bisa mengamuk dengan sekuat tenaga dalam pertarungan tersebut. Di sana juga ada CP0 yang sedang bersama dengan Vivi. Ketika melihat ada kekacauan, beberapa CP0 itu pun ikut campur dalam pertarungan pasukan revolusi melawan 2 admiral. Keadaan di Mary Joyce saat itu benar-benar tidak terduga. Setelah itu, Sabo pun mengatakan bahwa misi utama mereka di Mary Joyce telah sukses dilakukan. Mereka berhasil mendeklarasikan perang terhadap Tenryubito dengan membakar simbol cakar naga milik Tenryubito. Sejak awal dikirimnya pasukan revolusi ke Mary Joyce, memang tujuan utama mereka adalah untuk mendeklarasikan perang. Mereka harus membuat pihak pemerintah dunia, bahkan seluruh dunia tahu bahwa pasukan revolusi menyatakan perang kepada Tenryubito. Pasukan revolusi memang berniat menggulingkan para Tenryubito, sehingga mereka harus bermasalah dengan pemerintah dunia secara keseluruhan karena Tenryubito sangat dilindungi oleh pemerintah dunia. Deklarasi perang terhadap Tenryubito merupakan langkah besar yang diambil oleh pasukan revolusi.
Selain mendeklarasikan perang, pasukan revolusi juga memiliki misi lain di Marijois saat itu. Mereka harus menolong Kuma yang diperbudak di Marijois. Misi itu juga berhasil, jadi pergerakan Sabo dan para komandan revolusi membuahkan keberhasilan besar. Sayangnya soal Kuma, walau dia telah dibawa pergi dari Marijois, tapi beberapa waktu yang lalu karena suatu program, dia harus kembali lagi ke sana. Belum diketahui apa tindakan pasukan revolusi kali ini mengenai Kuma. Lanjut ke hal lain, Dragon berkata bahwa perang terhadap pemerintah dunia kini telah dimulai karena para kesatria suci sudah bergerak. Sepertinya, Dragon sangat memahami betapa pentingnya kesatria suci dalam pemerintah dunia, sehingga pergerakan dari mereka membuat Dragon sadar bahwa perang telah dimulai. Mungkin 9 kesatria suci akan menjadi musuh dan penghalang yang sangat besar bagi pasukan revolusi. Dragon juga berkata bahwa pasukan revolusi telah memulai langkah pertama dalam perang itu dengan menghancurkan kapal pemasok yang menuju ke Marijois. Kemudian diketahui juga bahwa ada koran yang memberitakan tentang kematian Raja Kobra. Sepertinya di situ terdapat foto mayat dari Raja Kobra. Di koran itu juga ada foto Sabo, orang yang menjadi tersangka atas pembunuhan Raja Kobra. Tentu kita tahu bahwa hal itu tidak benar karena Sabo hanya sekedar tertuduh saja, tapi bukan dia yang melakukannya. Muncul juga kilas balik saat Raja Kobra masih hidup, di mana dia menuju ke tempat para Gorosei untuk membicarakan sesuatu. Sepertinya, Raja Kobra berniat membahas tentang Poneglyph yang ada di kerajaan Alabasta. Rasa penasaran itulah salah satu pemicu yang membuat Raja Kobra menjadi target untuk dihabisi, sebab membahas Poneglyph sangat berbahaya. Sebelum Raja Kobra memasuki ruangan para Gorosei untuk membahas hal tersebut, dia terlebih dahulu meminta Pel dan Caka untuk menjaga Vivi. Kemungkinan besar, Raja Kobra sudah punya firasat yang buruk tentang nasib dirinya sendiri, tapi dia dengan keberanian tetap mau mendatangi para Gorosei. Dari chapter kali ini, terungkap bahwa ternyata Im Sama masih memiliki bawahan lain, yaitu para kesatria suci. Mereka pasti memiliki kemampuan yang hebat, karena mereka diutus langsung oleh Im Sama. Daftar musuh-musuh kuat dalam cerita One Piece mulai bertambah, dan ini akan membuat cerita menjadi semakin menarik. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1083. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.